Halo, selamat datang kembali. Belakangan ini ada perdebatan menarik nih, yang juga Anda tanyakan ke kami. Soal pasar Bitcoin dan Forex, apa iya itu beneran zero sum game? Halo, iya, pertanyaan bagus ini. Nah, Anda kan kirim artikel dari Mr. Pips ya? Coba kita bedah bareng deh sumber ini, biar kita semua, terutama Anda, bisa lebih jernih memahami konsep ini, dan apa sih artinya buat kita? Boleh, boleh. Jadi konsep zero sum game ini, kalau pakai analogi catur dari sumber itu ya, gampangnya gini. Kalau satu orang menang, yang lain pasti kalah. Oke. Menang kalahnya pas gitu ya jumlahnya. Betul, total kuenya itu nggak nambah, cuma pindah tangan aja. Nggak ada nilai baru yang tercipta gitu loh di dalam sistemnya. Oke, jelas analogi caturnya. Nah, kalau kita tarik ke Forex gimana? Artikel itu kayaknya tegas banget bilang Forex itu contoh zero sum, apalagi buat trading yang spekulatif. Iya, benar sekali. Sumber itu memang menganggap trading forex itu ya zero sum. Kenapa? Karena sifat pasarnya kan dua arah ya, pasangan mata uang gitu, kayak EUR USD. Kalau Anda beli EUR USD terus untung karena euro naik, nah untung Anda itu ya datangnya dari rugi orang lain. Mungkin dia jual pas nggak tepat, salah posisi, ya gitu deh. Lawannya itu siapa aja biasanya? Bisa macam-macam, bisa trader lain kayak Anda, bisa institusi gede, atau bisa juga broker dealing desk. Itu broker yang memang ambil posisi lawan dari transaksi Anda. Wah, oke. Jadi untung kita, ya rugi dia gitu ya? Persis, satu untung satu rugi. Malah sumber itu juga nyinggung soal biaya-biaya kan, kayak spread, swap, komisi. Oh iya bener, biaya transaksi. Nah, kalau biaya itu dihitung, total kuenya malah jadi lebih kecil loh. Jadi jatuhnya malah negatif sum game. Bukan cuma nggak nambah, malah berkurang. Wah, oke. Itu poin penting ya, bisa jadi negatif sum malah. Nah, terus nih, kalau Bitcoin gimana? Katanya kan ini lebih rumit ya, ini nih yang seru kayaknya. Betul. Nah, ini dia nih yang bikin beda. Menurut sumber Anda itu, Bitcoin ini status zero sum-nya tergantung gimana cara Anda mainnya. Ada dua skenario. Oke, gimana tuh? Pertama, kalau Anda trading spekulatif, pakai futures misalnya, atau main margin di platform kayak Binance Futures atau Bybit gitu. Nah, ini jelas zero sum. Kenapa tuh? Ya karena kan posisi long lawan short. Kayak kontrak aja antara dua pihak. Untung yang satu, ya ruginya yang lain, bolak-balik gitu. Mirip banget sama Forex tadi lah. Oke, mirip taruhan dua arah ya jadinya. Terus skenario kedua? Nah, yang kedua, kalau Anda investasi. Maksudnya, Anda beli koin Bitcoin-nya langsung di pasar spot, terus Anda simpan aja buat jangka panjang. Istilah kerennya hodl itu loh. Hodl. Iya, sering dengar. Nah, kalau skenario ini, kata sumbernya, bukan zero sum game. Oh iya, kok bisa beda? Karena gini, kalau harga Bitcoin secara umum naik, misalnya, karena permintaan pasar lagi tinggi, atau karena barangnya langka, ya semua yang pegang Bitcoin bisa untung bareng-bareng. Jadi untungnya bukan dari ngambil rugi orang lain ya? Bukan secara langsung gitu. Untungnya dari nilai asetnya yang naik. Mirip kayak kalau Anda punya properti, terus harganya naik gitu. Jadi bisa dibilang ini positive sum potensinya ya. Jadi cara kita berinteraksi trading spekulatif versus beli dan simpan itu yang nentuin permainannya ya? Menarik. Pantesan jadi perdebatan ya? Iya, tergantung sudut pandangnya. Terus kenapa sih narasi zero sum ini sering banget muncul? Apalagi di sosmed gitu? Kayak yang disinggung di artikelnya juga. Sumber itu ngasih beberapa kemungkinan sih. Pertama, mungkin, ya ini narasi dari trader yang kebetulan rugi, terus cari alasan gitu ya. Wah, pasarnya nggak adil nih. Semacam kambing hitam. Oke, bisa jadi. Kedua, bisa juga karena literasi finansialnya mungkin belum nyampe. Belum paham bedanya spekulasi sama investasi jangka panjang itu tadi. Jadi gampang pukul rata ya? Bisa jadi. Terus yang ketiga, yang nggak bisa dipungkiri juga, isu kontroversial kayak gini kan gampang viral, jadi clickbait. Narasi zero sum itu kedengarannya simple tapi nancep, jadi gampang nyebar. Iya juga sih. Jadi penting ya gimana narasi itu bisa ngaruh ke persepsi kita soal pasar. Betul banget. Oke deh, setelah kita bedah semua ini, terus gimana sebaiknya sikap kita? Apa kita perlu takut gitu sama istilah zero sum ini? Nah, kata sumbernya sih, kuncinya bukan takut, tapi paham konteksnya. Jadi gimana sarannya? Kalau Anda memang nggak aktif trading, apalagi pakai instrumen kayak futures gitu, ya sadar aja kalau Anda masuk ke arena yang cenderung zero sum. Artinya apa? Artinya? Ya artinya manajemen resiko, strategi, sama mental itu jadi super penting. Karena Anda itu lagi bertanding langsung sama pelaku pasar lain.
Oke, siap mental dan strategi ya. Betul. Tapi kalau Anda ngerasa nggak siap sama resiko setinggi itu atau nggak nyaman sama kompetisi langsungnya, ya fokus aja ke investasi spot. Beli asetnya, simpen. Itu kan bukan zero sum. Jadi pilih arenanya sesuai profil kita ya. Tepat. Dan yang penting lagi, jangan gampang kemakan narasi yang ekstrim. Entah itu pro atau kontra tanpa lihat gambaran besarnya. Siap. Oke, coba kita rangkum sedikit ya. Jadi kalau dari sumber Anda ini, trading forex itu umumnya ya zero sum, malah bisa negative sum karena ada biaya. Iya. Kalau Bitcoin, nah ini tergantung. Trading spekulatifnya zero sum, tapi kalau investasi jangka panjang, hodl itu bukan zero sum. Paham bedanya ini, penting biar keputusan kita lebih pas. Tepat sekali rangkumannya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran menarik dari sumber tadi yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Wah, apa tuh, Kak? Sumbernya bilang, pasar itu mungkin nggak peduli-peduli amat sama narasi. Pasar lebih peduli sama kesiapan Anda. Tapi coba deh Anda pikirin lebih dalam. Seberapa besar sih keyakinan pribadi Anda sama suatu narasi, entah itu narasi zero sum atau sebaliknya, narasi positif sum, jangan-jangan itu secara nggak sadar ikut ngaruh ke cara Anda bertindak, keputusan Anda, dan akhirnya ya, ke hasil trading atau investasi Anda sendiri. Wah, ya juga ya. Pengaruh keyakinan ke perilaku kita sendiri. Nah, itu dia. Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut.